Salman Al-Farisi lahir pada sekitar tahun 568 Masehi di Isfahan, Persia, dengan nama Rosbeh Hosnudan. Ia dibesarkan oleh sang ayah yang sangat taat pada agama Zoroaster, agama Persia kuno. Ia berasal dari desa Jayun, kota Isfahan, Persia, pada tahun 568 Masehi. Di kalangan sahabat lainnya, ia dikenal dan dipanggil dengan nama Abu Abdullah. Kemudian ia mencari kebenaran Islam hingga sampai di Madinah dan tinggal di Madinah bersama Nabi Muhammad. Beliau meninggal pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi. Dahulu Salman Al-Farisi merupakan seorang majusi atau penyembah api. Ayahnya bahkan seorang kepala suku yang menugaskan kepada Salman untuk menjaga api agar terus menyala. Salman Al-Farisi adalah sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari Persia. Dari negeri asalnya, ia telah banyak memiliki pengalaman tentang siasat dan strategi perang. Salman Al-Farisi adalah seorang Persia pertama yang masuk Islam. Ia juga dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ikut berjuang dalam peperangan. Salman Al-Farisi adalah sahabat yang merekomendasikan pembuatan parit pada perang Khandaq. Salman sangat disayangi dan dijaga oleh ayahnya, bahkan jarang dibiarkan keluar rumah. Karena ketaatannya, Salman pernah menjadi penjaga api di dalam kuil yang merupakan lambang kesucian agamanya. Kendati demikian, Salman tetap berproses untuk mencari agama yang hakiki. Suatu ketika, Salman Al-Farisi ditugaskan oleh sang ayah untuk pergi ke kebunnya yang luas. Dalam perjalanan, ia melihat sebuah gereja dan mendengar suara orang-orang Kristen sedang beribadah. Salman sama sekali tidak mengetahui tentang agama Kristen karena selalu berada di dalam rumah. Ia pun penasaran dan masuk ke gereja untuk mencari tahu, hingga lupa tidak pergi ke kebunnya. Saat hari menjelang malam, Salman pulang dan bercerita kepada sang ayah bahwa ia terkesan dengan agama Kristen. Pengakuan itu membuat sang ayah marah dan merantai kakinya karena takut Salman akan berpindah agama. Salman Al-Farisi akhirnya berhasil kabur dari rumah dan pergi ke Suriah untuk mendalami agama Kristen. Setelah beberapa tahun di Suriah, Salman teringat akan cerita kemunculan seorang nabi di tanah Arab. Oleh karena itu, ia pun pindah ke tanah Arab dengan menumpang suku Kalb. Sayangnya, Salman ditipu dan berakhir menjadi budak umat Yahudi di perkebunan kurma Madinah. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Salman Al-Farisi memberanikan diri menemui Nabi. Kejujuran Rasulullah menjadi salah satu faktor yang membuat Salman Al-Farisi yakin untuk masuk Islam. Nabi Muhammad bahkan menebusnya dan membebaskannya dari perbudakan. Sejak itu, Salman Al-Farisi menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad yang ikut berjuang bersama umat muslim lainnya pada awal kemunculan Islam. Salah satu peperangan yang diikuti Salman Al-Farisi adalah Perang Khandaq. Ia menjadi inovator dalam strategi militer dan dikenal sebagai sahabat yang merekomendasikan pembuatan parit pada Perang Khandaq. Berkat strategi yang belum pernah dilakukan di tanah Arab tersebut, kaum muslim menang dalam Perang Khandaq. Setelah Nabi Muhammad wafat, tepatnya pada masa Khulafaur Rasyidin kedua, yaitu Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi berpartisipasi dalam penaklukan Kekaisaran Sasaniyah. Usai Kekaisaran Sasaniyah runtuh, Salman menjadi gubernur Al-Madain, sekarang Tishfun di Irak. Selama menjadi gubernur, ia tetap bekerja di kebun kurma dan memilih menyedekahkan gajinya. Selain dermawan, Salman juga dikenal sebagai sosok yang pandai dan sangat bijaksana. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, Salman telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Ia pun menjadi orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Ketika itu, pada tahun 5 Hijriah, peristiwa Perang Khandaq atau dikenal sebagai Pertempuran Al-Ahzab yang didalangi oleh pasukan kaum kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Mereka menghimpun pasukan gabungan dengan kuda dan persenjataan lengkap untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah untuk menghanguskan Islam. Sebanyak 24.000 prajurit yang dipimpin Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn bergerak untuk mengepung dan menyerang Madinah dengan serangan mematikan. Pasukan tersebut didukung berbagai kabilah dan kelompok kepentingan yang memandang Islam sebagai ancaman. Menyadari sedang dalam kondisi genting, Salman Al-Farisi mengajukan usul kepada Rasulullah usai meninjau wilayah Madinah. Ia segera mengusulkan kaum muslimin untuk menggali parit sebagai perlindungan untuk pertempuran sepanjang daerah terbuka sekitar Madinah. Upaya tersebut ditawarkan Salman Al-Farisi agar bisa mengatasi musuh sekaligus mencegah jatuh korban yang banyak. Strategi dari Persia tersebut banyak dilakukan ketika kondisi terkepung dengan keberadaan pasukan berkuda. Kemudian ia dan kaum muslimin bersama Rasulullah turut bekerja tiada henti menggali parit. Selama beberapa hari, sebagai orang yang mengusulkan penggalian, Salman pula yang menemukan batu besar yang memancarkan cahaya hidayah dan kebaikan.
Hingga sampai waktunya pasukan Quraisy hendak menyerang, mereka terhalau parit yang begitu besar terbentang di hadapan. Hal tersebut sangat di luar perkiraan mereka dan terbayang oleh kekalahan penaklukan kota Madinah Akibatnya 1 bulan lamanya pasukan Quraisy hanya berdiam diri dalam tenda-tenda mereka, tak mampu menyerang Madinah. Akhirnya pada suatu malam Allah mengirimkan angin kencang yang menerbangkan tenda-tenda dan meluluh lantakan kekuatan mereka. Alhasil Abu Sufyan memerintahkan pasukannya mundur. Rasulullah sering memuji kecerdasan dan keilmuan Salman Al-Farisi, sebagaimana beliau memuji akhlak dan agamanya. Pada peristiwa perang Khandaq, para sahabat Ansor berdiri seraya menyatakan, Salman adalah bagian dari kami. Para sahabat Muhajirin pun menyahut, tidak, ia adalah bagian dari kami. Rasulullah lalu bersabda, Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait. Salman layak mendapatkan kehormatan itu. Bahkan Ali bin Abi Thalib menjulukinya dengan sebutan Luqmanul Hakim. Salman Al-Farisi meninggal pada pertengahan abad ke-7. Ada yang mengatakan tahun 653 Masehi, ada pula yang berpendapat tahun 656 Masehi. Itulah tadi kisah singkat mengenai Salman Al-Farisi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.